Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen pemasaran, beliau Muhammad Isra Iradat SEMM, dan teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Rahmi dengan NIM C20423062. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis lingkungan pemasaran mikro dan makro guna untuk memenuhi salah satu tugas manajemen pemasaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita harus ketahui dulu apa sih itu mikro dan makro. Nah, mikro ini yaitu yang mengacu pada hal-hal yang bersifat kecil, rinci, dan spesifik. Biasanya ini mikro digunakan untuk membahas elemen-elemen individual atau unit kecil dalam suatu sistem yang lebih besar. Misalnya ini melakukan jual beli yang dilakukan oleh konsumen dan pelaku usaha. Sedangkan makro yaitu yang mengacu pada hal-hal yang lebih besar atau mencangkup keseluruhan sistem dan fokusnya pada pola-pola umum atau fenomena besar yang berdampak luas, seperti pengaturan suku bunga, pengeluaran pemerintah, dan pajak. Berikutnya saya akan menjelaskan analisis lingkungan pemasaran mikro. Analisis pemasaran mikro berfokus pada elemen-elemen yang lebih dekat dan spesifik terhadap perusahaan. Elemen-elemen ini terdiri dari faktor-faktor yang memiliki dampak langsung terhadap operasi perusahaan dan yang bisa dikelola atau dipengaruhi secara langsung oleh bisnis. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana perusahaan dapat memaksimalkan peluang pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi analisis lingkungan pemasaran mikro. Yang pertama, perusahaan, yaitu yang meliputi sumber daya, manajemen, keuangan, dan kemampuan inovasi. Kedua, pemasok, yaitu yang menyediakan bahan baku atau barang yang dibutuhkan perusahaan untuk memproduksi produknya. Yang ketiga, perantara pemasaran, yaitu pihak yang membantu perusahaan menjual produknya ke pasar. Keempat, pelanggan, yaitu pusat dari kegiatan pemasaran. Yang kelima, pesaing, yaitu yang bersaing dengan perusahaan lain untuk menawarkan produk serupa atau alternatif. Keenam, publik, yaitu yang terdiri dari berbagai kelompok yang memiliki kepentingan dan keberlangsungan perusahaan, seperti media, masyarakat sekitar, organisasi lingkungan, atau kelompok konsumen. Di sini ada dua contoh kasus analisis lingkungan pemasaran mikro. Yang pertama ini dipengaruhi oleh faktor eksternal. Kopi segar memiliki peluang untuk sukses di pasar, namun harus bersaing dengan banyak pemain yang ada. Sedangkan yang kedua ini dipengaruhi oleh faktor internal. Produk-produk ABC dianggap kurang inovatif dan tidak menarik perhatian konsumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis lingkungan pemasaran makro. Analisis pemasaran makro di sisi lain melibatkan evaluasi faktor-faktor eksternal yang lebih luas dan sulit dikendalikan, tetapi mempengaruhi strategi dan operasi bisnis secara signifikan. Lingkungan makro mencakup elemen-elemen yang mempengaruhi seluruh industri atau ekonomi secara keseluruhan. Tujuan dari analisis pemasaran makro ini yaitu untuk mengidentifikasi ancaman dan peluang yang mungkin timbul dari perubahan dalam lingkungan makro ini. Misalnya perubahan kebijakan perdagangan atau regulasi lingkungan bisa menciptakan tantangan atau peluang bagi perusahaan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi analisis lingkungan pemasaran makro. Yang pertama ini ekonomi, yaitu seperti inflasi, suku bunga, tingkat pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ini sosial dan budaya, yaitu nilai-nilai kepercayaan, norma, dan kebiasaan masyarakat. Dan yang ketiga ini teknologi, yaitu inovasi yang dapat menciptakan peluang baru bagi produk atau layanan. Yang keempat, politik dan hukum, yaitu kebijakan pemerintah, regulasi, stabilitas politik, dan undang-undang. Yang kelima, lingkungan, yaitu seperti perubahan iklim dan sumber daya yang akan mempengaruhi keberlanjutan bisnis. Yang terakhir, demografi, yaitu karakteristik populasi seperti usia, gender, pendidikan, dan pendapatan. Di sini ada contoh kasus yang saya ambil di dalam analisis lingkungan pemasaran makro.
ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Ketika ekonomi global memasuki masa resesi, daya beli konsumen di banyak negara mulai menurun. Banyak konsumen menunda pembelian barang elektronik seperti smartphone dan lebih memilih untuk memperpanjang masa pakaian perangkat. Kesimpulan dari presentasi saya tentang materi analisis lingkungan pemasaran mikro dan makro memberikan gambaran menyeluruh tentang lingkungan di mana perusahaan beroperasi. Analisis mikro berfokus pada elemen-elemen yang dapat dikendalikan oleh perusahaan dan yang memiliki pengaruh langsung pada operasi sehari-hari. Sedangkan analisis makro mengidentifikasi tren eksternal yang lebih luas yang dapat mengubah dinamika pasar di masa depan. Dengan melakukan kedua analisis ini, perusahaan dapat mengembangkan strategi yang lebih baik, mengantisipasi perubahan, dan menyesuaikan operasi mereka untuk menghadapi peluang serta tantangan di pasar yang kompetitif.